Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hama Fendriana dengan NPM 2203050152 dari kelas 4C Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai modul ajar matematika dan bahasa Indonesia pada fase A sebagai pengganti pertemuan ke-15 pada mata kuliah membaca, menulis, dan berhitung di sekolah dasar. Baik, saya akan langsung masuk ke pembahasan materinya. Yang pertama yaitu modul ajar berhitung matematika di fase A, yaitu di kelas 2 SD. Baik, modul ajar yang akan saya bahas yaitu dengan model NHT, Numbered Heads Together. Disusun oleh saya sendiri dengan NPM 2203050152. Poin yang pertama yaitu capaian pembelajaran di fase A. Capaian umumnya, peserta didik dapat menunjukkan pemahaman dan memiliki intuisi bilangan nomor prinsip pada bilangan cacah sampai 100. Termasuk melakukan komposisi menyusun dan dekomposisi mengurai bilangan tersebut. Peserta didik dapat melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan cacah sampai 20 dan dapat memahami pecahan setengah dan seperempat. Peserta didik dapat mengenali, meniru, dan melanjutkan pola-pola pada bilangan. Mereka dapat membandingkan panjang, berat, dan durasi waktu, serta mengestimasi panjang menggunakan satuan tidak baku. Kedua, peserta didik dapat mengenal berbagai bangun datar dan bangun ruang, serta dapat menyusun dan mengurai bangun datar. Peserta didik dapat menentukan posisi benda terhadap benda lain. Yang ketiga, peserta didik dapat mengurutkan, menyortir, mengelompokkan, membandingkan, dan menyajikan data menggunakan tools dan piktogram, paling banyak 4 kategori. Berikut capaian umum yang disampaikan pada fase A matematika. Selanjutnya, capaian per elemennya, yaitu pada bilangan. Yang pertama, peserta didik menunjukkan pemahaman dan memiliki intuisi bilangan nomor prinsip pada bilangan cacah sampai 100. Mereka dapat membaca, menulis, menentukan nilai tempat, membandingkan, mengurutkan, serta melakukan komposisi, menyusun, dan dekomposisi, mengurai suatu bilangan. Kemudian peserta didik dapat melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan menggunakan benda-benda konkret yang banyaknya sampai 20. Yang terakhir, peserta didik menunjukkan pemahaman pecahan sebagai bagian dari keseluruhan melalui konteks membagi sebuah benda atau kumpulan benda sama banyak. Pecahan yang diperkenalkan adalah setengah dan seperempat. Untuk selanjutnya yang akan dibahas yaitu adalah peserta didik dapat melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan menggunakan benda konkret yang banyaknya sampai 20. Itu merupakan capaian per elemen yang akan ditegaskan pada modul ajar tersebut. Untuk permasalahannya yaitu siswa mengalami kejenuhan dan dalam kegiatan pembelajaran sehingga mereka menganggap mudah difahami dan cenderung mengabaikan pembelajaran. Yang kedua, lambat dalam menerima pembelajaran dan konsentrasi.
Poin selanjutnya yaitu adalah alurnya. Fase awal, peserta didik atau siswa diarahkan membaca dan menulis bilangan cacah. Kemudian siswa memahami nilai tempat dari angka-angka dalam bilangan 100. Kemudian siswa mengurutkan sekelompok bilangan hingga 100 dari yang terkecil hingga yang terbesar atau sebaliknya. Kemudian menyusun komposisi dan mengurai di komposisi bilangan hingga 100. Kelima, siswa menghitung hasil penjumlahan atau pengurangan menggunakan benda-benda konkret sampai 20. Fase selanjutnya, siswa menghitung hasil penjumlahan atau pengurangan menggunakan benda-benda konkret sampai 20. Selanjutnya, siswa menjelaskan dan mempresentasikan proses penjumlahan dan pengurangan menggunakan benda-benda konkret. Kemudian, siswa mengenali bagian setengah dan seperempat dari sebuah benda atau kelompok benda. Yang kesembilan, menjelaskan bahwa setengah dan seperempat adalah bagian dari keseluruhan benda atau kelompok benda. Seperempat atau setengah merupakan bagian dari 1, merupakan bagian dari 5, dan lain-lain. Membagi sebuah benda atau kelompok benda menjadi setengah dan seperempat menggunakan alat peraga atau benda nyata. Itu ditunjukkan pada fase akhir modul ajar tersebut. Poin yang selanjutnya yaitu tujuan pembelajarannya. Siswa dapat menghitung hasil penjumlahan atau pengurangan menggunakan benda-benda konkret dengan penjumlahan sampai 20. Ini adalah tujuan pembelajaran yang akan difokuskan pada modul ajar berhitung atau modul ajar matematika fase A ini. Asesmen awalnya, ini terdapat buah manggis yang dinyatakan sebagai benda konkret yang digunakan untuk penjumlahan dan pengurangannya. Nah, menggunakan benda konkret buah manggis ini, bagaimana strategi penjumlahan atau pengurangan yang dapat dihasilkan dan dapat dilakukan oleh siswa atau peserta didik. Dengan menggunakan langkah-langkah yaitu model pembelajaran NHT. Yang pertama persiapan, penomoran, ketiga pertanyaan dan berpikir bersama, keempat pemberian jawaban, dan yang terakhir adalah penyampaian kesimpulan. Nah, asesmen awal tidak termasuk pada langkah-langkah model pembelajaran NHT tersebut, dikarenakan asesmen awal ini untuk menguji tingkat kemampuan siswa sebelum diberikannya suatu pembelajaran dan model pembelajaran, sehingga asesmen awal ini tidak termasuk ke langkah-langkah model pembelajaran. Untuk rincian langkah-langkahnya yaitu yang pertama, jelaskan kepada siswa bahwa tujuan dari pembelajaran ini adalah untuk memperkuat pemahaman mereka dalam penjumlahan dan pengurangan angka sampai 20 dengan menggunakan buah manggis sebagai alat bantu benda konkretnya tersebut. Perkenalkan buah manggis yang digunakan sebagai pengganti angka. Misalnya, satu manggis dapat mewakili satu angka dalam operasi matematika. Jadi, satu buah manggis dapat mengganti atau mewakili angka 1. Jika dua buah manggis berarti dapat mewakili angka 2. Jika 3 buah manggis berarti dapat mewakili angka 3. Kemudian, jelaskan kembali konsep penjumlahan dan pengurangan sampai 20 dengan contoh-contoh sederhana menggunakan buah manggis. Misalnya, jika kita memiliki 6 buah manggis dan kita tambahkan 4 buah manggis lagi, berapa jumlahnya? Nah, dari 6 buah manggis ditambah dengan 4 buah manggis lagi, maka berapa jumlahnya? Dari pokok penjumlahan 6 tambah 4 berarti akan terhitung menjadi 10 buah manggis. Selanjutnya,
Berikan demonstrasi langsung tentang cara menggunakan buah manggis untuk menyelesaikan masalah penjumlahan dan pengurangan. Nah, dengan menggunakan buah manggis tersebut, bagaimana cara menyelesaikan penjumlahan dan pengurangannya? Bisa dengan menambahkan buah manggis dan juga bisa dengan mengurangi buah manggis. Bagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil misalnya 4-5 orang per kelompok. Pastikan setiap kelompok terdiri dari siswa dengan kemampuan yang beragam dan diberikan penomoran kepada setiap anggota kelompok. Kenapa diberikan penomoran? Karena nantinya untuk siswa yang ditunjuk ke depan sebagai perwakilan kelompok untuk mempresentasikan itu acak, sehingga setiap kelompok harus memiliki nomor dan harus berperan aktif dan terus memahami setiap rangkaian kegiatan pembelajaran. Setiap kelompok dipastikan berperan aktif dalam proses penyelesaian masalah matematika karena pemilihan perwakilan presentasi secara acak. Ketujuh, berikan tugas atau soal penjumlahan dan pengurangan sampai 20 kepada setiap kelompok. Pastikan soal-soalnya beragam tingkat kesulitannya untuk memantik berbagai kemampuan siswa. Yang kedelapan, berikan anggota kelompok bekerja sama untuk menyelesaikan tugas mereka menggunakan buah manggis untuk memecahkan masalah matematika yang diberikan. Yang sembilan, setelah kelompok selesai, setiap kelompok mempresentasikan presentasi singkat tentang bagaimana mereka menyelesaikan tugasnya menggunakan buah manggis untuk menjelaskan prosesnya. Bagaimana prosesnya sehingga dapat ditentukan penjumlahan suatu benda manggis tersebut dan dapat ditentukan pengurangan buah manggis tersebut. Perwakilan kelompok dari setiap kelompok yang terpilih mempresentasikan solusi mereka kepada seluruh kelas. Siswa lain dapat mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan terhadap presentasi. Evaluasi pemahaman siswa dengan mengamati presentasi mereka dengan menganalisis hasil kerja mereka dalam menyelesaikan tugas. 12. Berikan umpan balik positif dan konstruktif kepada setiap kelompok berdasarkan presentasi dan solusi mereka. Berikan kesempatan bagi siswa untuk belajar dari satu sama lain. Ajak siswa untuk merenungkan apa yang mereka pelajari tentang penjumlahan dan pengurangan sampai 20 dengan menggunakan buah manggis, serta bagaimana mereka dapat mengaplikasikan konsep tersebut dalam situasi nyata. Kemudian yang terakhir, berikan tugas rumah yang sesuai untuk mengukur pemahaman siswa secara individu. Poin selanjutnya yaitu ada soal evaluasi menggunakan benda-benda konkret, yaitu buah manggis, dan contoh soal cerita. Berikut kunci jawabannya dan LKPD-nya. Baik, saya lanjutkan ke modul ajar menulis fase A dengan model TTW. Poin pertama yaitu adalah capaian pembelajaran fase A, yang terdapat dari capaian umum dan capaian per elemen. Capaian umum, peserta didik menunjukkan minat serta mampu memahami dan menyampaikan pesan, mengekspresikan perasaan dan gagasan, berpartisipasi dalam percakapan di diskusi sederhana dalam interaksi antar pribadi serta di depan banyak pendengar secara santun. Untuk capaian per elemennya, peserta didik mampu menulis teks deskripsi dengan beberapa kalimat sederhana, menulis teks recon tentang pengalaman sendiri, menulis kembali narasi berdasarkan teks fiksi yang dibaca atau didengar, menulis teks prosedur tentang kehidupan sehari-hari, dan menulis teks eksposisi tentang kehidupan sehari-hari. Kemudian poin selanjutnya, tujuan pembelajaran fase A-nya.
Nah, dari capaian per elemen tadi dapat diturunkan menjadi tujuan pembelajaran fase A. Peserta didik mampu menulis teks deskripsi dengan beberapa kalimat sederhana, menulis teks rekon tentang pengalaman diri, menulis kembali narasi berdasarkan teks fiksi yang dibaca atau didengar, menulis teks prosedur tentang kehidupan sehari-hari, dan menulis teks eksposisi tentang kehidupan sehari-hari. Nah, dari capaian per elemen ini dapat diturunkan menjadi tujuan pembelajarannya. Yang pertama, peserta didik mampu mengetahui huruf kapital dan tanda baca dengan benar. Sebelum peserta didik melakukan kegiatan sesuai dengan capaian per elemen ini, diharapkan peserta didik mampu mengetahui huruf kapital dan tanda baca dengan benar. Kedua, peserta didik mampu menulis huruf, kata, dan kalimat sederhana dengan tepat. Ketiga, peserta didik mampu menulis kalimat dengan benar sesuai yang diucapkan guru atau yang didikte guru dengan benar. Peserta didik mampu menyimpulkan perasaan tokoh-tokoh cerita dengan benar. Dan yang terakhir, peserta didik dapat mengaitkan pesan cerita dengan pengalaman pribadi dengan tepat. Poin selanjutnya yaitu alur tujuan pembelajarannya. Dengan alur pada fase awalnya, peserta didik mampu mengetahui huruf kapital dan tanda baca dengan benar. Peserta didik mampu menulis huruf, kata, dan kalimat sederhana dengan tepat. Kemudian peserta didik mampu menulis kalimat dengan benar sesuai yang diucapkan guru atau yang didikte guru dengan benar. Kemudian peserta didik mampu menyimpulkan perasaan tokoh-tokoh cerita dengan benar. Dan fase yang terakhir, peserta didik mampu mengaitkan pesan cerita dengan pengalaman pribadi dengan tepat. Kemudian poin yang selanjutnya yaitu masalah pembelajaran. Masalah pembelajaran yang akan diangkat pada modul pembelajaran menulis ini adalah yang pertama, siswa kesulitan dalam penggunaan huruf kapital dan huruf kecil dengan benar. Kedua, kurang mengenal tanda baca dengan benar, misalnya peletakan koma dan titik, penggunaan huruf besar dan spasi. Untuk tujuan pembelajarannya, yaitu peserta didik mampu menulis kalimat dengan benar, sesuai yang diucapkan guru atau yang didikte guru dengan benar. Kemudian poin yang selanjutnya yaitu langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan modal TTW. Yang pertama adalah guru memberikan teks bacaan berupa lembar aktivitas yaitu tentang mengenal macam-macam perasaan pada gambar. Yang kedua, guru mengajak peserta didik untuk menebak perasaan yang ada pada gambar. Peserta didik menebak perasaan yang ada pada gambar. Yang ketiga, guru menginstruksikan peserta didik untuk mengamati gambar berikutnya. Langkah selanjutnya, keempat, guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok. Peserta didik mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan mengenai gambar yang tersedia bersama kelompoknya. Langkah yang keenam, hasil diskusi setiap kelompok dikumpulkan di meja guru. Langkah selanjutnya, guru membacakan nama-nama perasaan yang sudah disediakan. Langkah yang 8, peserta didik menirukan nama-nama perasaan yang telah dibacakan oleh guru. Langkah selanjutnya untuk melatih menulis. Selanjutnya, guru menjelaskan kosakata tentang perasaan yang sudah dipelajari. Kemudian, peserta didik menulis kosakata beserta artinya di buku masing-masing. Berikut langkah-langkahnya, kemudian ke poin selanjutnya yaitu adalah asesmennya. Untuk jenis asesmennya yaitu formatif dengan tes lisan dan unjuk kerja.
Instrumen asesmennya yaitu asesmen lisan, peserta didik mampu membaca menunjukkan nama-nama perasaan, yaitu senang, sedih, atau bangga, takut, atau marah, kaget, dan malu. Untuk asesmen unjuk kerjanya, peserta didik mampu menjawab pertanyaan mengenai perasaan yang ada pada gambar. Poin selanjutnya yaitu rubrik asesmen lisan. Penilaian aspek yang dinilai dan penilaian tersebut tergolong baik apabila peserta didik mampu mengucapkan 7 nama-nama perasaan, dan penilaian tergolong cukup apabila peserta didik mampu mengucapkan 5 nama-nama perasaan, dan penilaian digolongkan kurang apabila peserta didik hanya mampu mengucapkan 3 nama-nama perasaan. Poin selanjutnya, rubrik asesmen dan unjuk kerja. Nah, aspek yang dinilai dan untuk ketentuan skor, peserta didik setiap kelompok mampu menjawab pertanyaan mengenai perasaan yang ada pada gambar. Akan diberikan skor 15 apabila dapat menjawab 3 pertanyaan. Setiap kelompok dapat menjawab 3 pertanyaan. Akan diberikan skor 10 apabila setiap kelompok dapat menjawab 2 pertanyaan. Dan akan diberikan skor 5 apabila dalam satu kelompok dapat menjawab 1 pertanyaan. Sehingga skor maksimal itu adalah 15. Sehingga untuk menentukan nilai akhir yaitu adalah pemerolehan skor dikali 100% dibagi skor maksimalnya. Dan poin yang terakhir adalah media pembelajaran. Untuk media pembelajaran yang digunakan dalam proses kegiatan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran tadi bisa dengan menggunakan media pembelajaran belajar jenis ekspresi dan emosi yang terdapat pada link YouTube tersebut, dan media video mengenal berbagai perasaan yang tertera pada link YouTube tersebut. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai modul ajar matematika dan bahasa Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.